Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa, berikut ini adalah video tutorial untuk bimbingan tugas akhir dari sisi mahasiswa. Jadi setelah kalian login di elearning.unama.ac.id, itu akan tampil halaman dashboard. Nah, untuk kegiatan bimbingan, kalian bisa buka di bagian bimbingan tugas akhir ya. Di sini ada course overview, tinggal cari saja yang bimbingan. Nah, ini contohnya, misalnya pembimbingnya adalah Bapak Yofi Pratama. Kita klik. Nah, nanti kita akan dibawa masuk ke course untuk bimbingannya. Nah, di sini silakan diperhatikan ya pengumuman-pengumuman yang diberikan oleh dosennya. Nah, ini contoh misalnya ada pengumuman-pengumuman seperti ini. Tolong dibaca semuanya karena di sini ada info-info penting biasanya yang diposting oleh dosennya. Ya, termasuk ini hasil desk evaluation ya. Ini untuk judul proposalnya diterima atau ditolak, silakan diperiksa di sini, terus bisa komunikasi dengan dosennya, bisa via WhatsApp mungkin atau via grup WA ya. Nah, kemudian untuk aktivitas bimbingan, kita akan menggunakan forum ya. Jadi forum itu di sini sudah dibuatkan oleh dosennya nanti ya. Biasanya lambangnya ada gambar ikon orang rame-rame gitu ya. Dan biasanya namanya bimbingan gitu. Nah, kalian silakan saja langsung klik bagian sini. Nah, jadi untuk mengajukan bimbingan itu kita mahasiswa diarahkan bimbingannya itu step by step. Jadi dari bab 1, misalnya bab 1 sudah di ACC, baru dilanjutkan dengan bab 2, bab 2 di ACC, lanjut bab 3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi untuk mengajukan bimbingan itu satu persatu. Nah, untuk ini saya akan kasih contoh, misalnya saya sebagai mahasiswa, saya akan mengajukan bimbingan untuk bab 1 misalnya. Jadi yang saya lakukan sebagai mahasiswa itu dengan ngeklik add new discussion topic ya. Atau misalnya dalam bahasa Indonesia itu tambahkan topik diskusi baru. Nah, formatnya ini silakan kalian klik ya, tambahkan topik diskusi baru. Nah, karena kalian akan mengupload file bab 1 ya. Di sini belum ada pilihan untuk mengupload file. Jadi untuk bisa mengupload file bab 1-nya itu klik bagian ini, lanjutan. Atau kalau yang dalam bahasa Inggris itu klik ini ya, add new discussion topic. Nah, di sini untuk mengupload file dia belum muncul, baru muncul subject dan message saja. Jadi kalau untuk upload file, klik bagian advance. Nah, nanti dia akan muncul subject, message, dan attachment. Nah, untuk subject itu kalian diarahkan untuk mengisinya dengan format seperti ini. Nama bab yang akan dilakukan bimbingan ya, contohnya sini bab 1 ini 80 20 16 0121 misalnya ya. Terus namanya misalnya Winardo misalnya. Nah, terus di sini kalian isi message-nya Assalamualaikum. Atau selamat pagi ya, selamat pagi. Mohon izin Pak, berikut ini saya lampirkan bab 1 saya, mohon koreksi dan bimbingannya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk filenya ini silakan kalian
upload ya, bisa di drag terus di drop di sini atau bisa diklik kemudian pilih ya, diklik bagian ini, diklik, nah kemudian choose file. Nah kalian bisa pilih filenya, misalnya, nah ini bab 1, kemudian upload this file, ya ini, kemudian langsung saja post to forum. Nah, di sini ada notifikasi, your post was successfully edited. Nah, di sini ada announcements ya, you have 30 minutes to edit if you want make any change. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengupload ini, kalian ada waktu untuk mengeditnya. Ya, misalnya ada kekeliruan, ini ada waktunya cuma 30 menit ya. Jadi silakan misalnya kalau misalnya ada yang salah, silakan diedit, kemudian di save change. Nah, setelah ini, setelah kalian mengajukan ini, silakan kalian nanti menunggu dosennya untuk memberikan komentar ya, komentar atau misalnya ada revisi gitu ya. Saya akan contohkan, misalnya dosennya sudah memberikan komentar. Nah, untuk mengetahui apakah dosen kita sudah melakukan revisi atau belum, itu kalian bisa dipantau terus ya, yang bagian kelas bimbingannya, terus diperiksa bagian ini. Nah, contohnya seperti ini artinya sudah ada balasan dari Bapak dosennya ya. Ini contohnya Pak dosennya adalah Pak Yopi Pratama. Jadi kalian tinggal klik di sini untuk melihat balasannya. Nah, ini misalnya balasan dari dosen, silakan perbaiki latar belakangnya seperti dokumen berikut ini. Nah, misalnya ini di dalam sini ada catatan. Nah, kalian silakan lakukan perbaikan dokumen. Nah, kemudian misalnya sudah diperbaiki, kalian bisa reply lagi ya untuk memberikan file revisinya ya. Jadi kalau misalnya, nah di sini kalian nggak bisa upload file kalau misalnya cuman menggunakan seperti ini, reply ya, reply. Kalau seperti ini nggak ada upload filenya. Tapi kalian bisa klik bagian ini, advance atau lanjutan ya. Nah untuk reply biar dia ada filenya. Jadi misalnya berikut Pak hasil revisi latar belakang. Nah, jadi kalian bisa upload lagi filenya, ya, hasil revisi, misalnya, nah ini misalnya filenya, ya, upload, kemudian post to forum. Nah, oke, nah begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya sampai nanti di ACC. Nah, apa sih tanda bahwa laporan kita di ACC? Biasanya nanti akan ada di bagian dosennya itu melakukan reply terakhir ACC bab 1 misalnya. Ada perkataan ACC bab 1. Jadi silakan ditunggu gitu ya, tunggu ACC-nya gitu ya, ACC bab 1. Kalau misalnya sudah di ACC bab 1 kalian, ini ya, kebalik sini. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya sudah di ACC, di sini akan muncul log ya, seperti, sebentar. Nah, jadi dosen-dosen itu akan diarahkan untuk ketika file bab satunya sudah di ACC, maka dia akan melakukan lock sehingga kalian tidak bisa lagi melakukan reply. Ya, tidak bisa lagi melakukan reply untuk bimbingan selanjutnya.
ya. Kita back. Kita kembali. Nah, selanjutnya apa? Jika bab 1 sudah di ACC, kalian bisa ajukan add new discussion topic ya untuk bimbingan bab 2. Caranya sama seperti bimbingan bab 1 ya. Cuman bedanya di sini bab 2 NIM 8020 160121 namanya Winardo misalnya. Nah, ini sama ya. Selamat pagi, Pak. Berikut ini saya lampirkan file untuk bimbingan bab 2. Nah, di sini belum ada upload filenya ya. Sama seperti yang tadi, yang di bab 1, kita klik advance untuk mengupload file. Ya. Nah, di sini tinggal pilih file bab 2 ya. Jadi pilih bab 2. Nah, seperti ini misalnya, silakan diupload file bab 2-nya. Ya. Post to forum. Nah, jadi kalian akan melanjutkan bimbingan bab 2. Begitu seterusnya untuk bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Ya. Jadi kalian diarahkan untuk mengajukan topik baru itu untuk setiap bab saja. Gitu ya. Misalnya sudah di ACC bab 2, baru dilanjutkan ke bab 3 dan bab 4, bab 5 dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu untuk bimbingan tugas akhir melalui e-learning. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.